Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aulia Marta dengan NPM 2021708 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah orasi dengan tema anti korupsi. Apa kabar rakyat Indonesia? Indonesia adalah sebuah negara yang besar, kaya akan sumber daya alamnya. Banyak negara yang mengklaim bahwa negara Indonesia adalah negara dengan tanah air, tanah surga. Namun, jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin-pemimpin bangsa yang korupsi, atau yang sering kita sebut dengan tikus-tikus bangsa yang berdasi, yang selalu benar di mata hukum di negara ini. Padahal Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Tetapi tidak semua rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan dan keadilan di negeri ini. Kemerdekaan hanya diperuntukkan untuk golongan-golongan tertentu, tetapi tidak untuk rakyat-rakyat kecil. Sudah saatnya kita sebagai mahasiswa, generasi penerus bangsa di negeri tercinta ini bertindak agar kasus-kasus di negara ini lenyap dan tidak ada yang berani lagi korupsi di negara ini. Bumi pertiwi menangis melihat negara tercinta ini dilanda oleh berbagai kasus korupsi. Tak ada henti-hentinya dari tahun ke tahun, Indonesia selalu menjadi negara yang dijuluki sebagai negara dengan potensi korupsi tertinggi. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa negara ini kapan akan menjadi maju jika para pemimpin bangsanya masih bergelut di dalam kasus-kasus yang negatif yang dapat menenggelamkan negara kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Korup berarti buruk, busuk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Transparansi Internasional baru merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada tahun 2021. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2021. Nilai yang meningkat ini tuntut merengek posisi Indonesia lebih baik dalam urutan IPK global. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat ke 102. IPK Indonesia sempat menyentuh nilai tertinggi sebesar 40 pada tahun 2019. Nilai tersebut turun 3 poin menjadi 37 pada tahun 2020. Transparansi Internasional melibatkan 180 negara dalam survei IPK-nya. Skor 0 artinya negara tersebut sangat korup. Sebaliknya, skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Tahun ini, rata-rata IPK dunia tercatat sebesar 43. Nilai ini tidak berubah selama 10 tahun berturut-turut. 2/3 negara masih memiliki skor di bawah 50, yang mengidentifikasi negara-negara tersebut memiliki masalah korupsi serius. Sementara itu, Merikan 1971 menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut. A. Peninggalan pemerintahan kolonial. B. Kemiskinan dan ketidaksamaan. C. Gaji yang rendah. D. Persepsi yang populer. E. Pengaturan yang bertele-tele. F. Pengaturan yang tidak cukup dari bidangnya.
apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita bisa mengamalkan nilai-nilai korupsi. Untuk yang pertama yaitu kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Kesederhanaan, 8. Keberanian, dan 9. Keadilan. Langkah-langkah pemberantasan korupsi untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. B. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan saksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. C. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. D. Tampaknya memasukkan ke lembaga kemasyarakatan atau penjara bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. E. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. F. Sumber daya manusia penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas yang tinggi, dan melakukan revisi secara komprehensif undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Apa yang kita harus lakukan sebagai generasi milenial, generasi penerus bangsa? Generasi milenial tolak korupsi, berantas korupsi, selamatkan bangsa. Korupsi itu adalah bencana. Generasi muda harus jujur, berani, dan hebat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.